Menikahi Hot Omon. Bab 194. Ranti mengusap punggung Jingga dengan lembut. Mencoba untuk memberikan ketenangan untuk adik iparnya itu. Sabar Jingga. Sina sama Cila nggak punya salah apa-apa, Mbak. Kenapa mereka berdua yang harus tanggung semua ini? Kenapa nggak Jingga aja? Rahmita dengan lembut berbisik di telinga perempuan itu. Sudah, Jingga. Nanti Cila sama Sina tambah sedih kalau kamu seperti ini. Ayo kita pulang, nak. Kamu harus istirahat. Ibu temenin, ya. Jingga mau di sini aja, Bu. Jingga mau temenin anak-anak Jingga. Cuma mereka yang Jingga punya. Cuma mereka yang punya hubungan darah sama Jingga. Jingga nggak punya siapa-siapa lagi, Bu. Rahmita masih harus dengan sabar membujuk Jingga. Ia bahkan cukup tahu bagaimana perasaan istri Mahesa tersebut. Ibu manapun pasti akan hancur hatinya jika mendapati semua buah hatinya meninggal dalam satu waktu. Siapa bilang kamu nggak punya siapa-siapa lagi? Bujuk Rahmita lembut. Ayo kita pulang, nanti akan ibu ceritakan hal penting sama kamu. Kamu pengen tahu siapa ayah dan ibu kamu bukan? Jingga pun menarik tubuhnya menjauh dari tanah. Menoleh pada Rahmita yang berada tepat di belakangnya. Maksud ibu. Rahmita pun membawa bibirnya ke samping telinga Jingga. Berbisik di telinga perempuan itu. Ibu tahu tentang orang tua kamu. Ayah dan ibu kamu. Kamu pengen tahu, kan siapa mereka? Mereka juga pengen kamu tahu kalau mereka juga sayang sama kamu. Bahkan saat ini mereka lagi berupaya buat mendapatkan hak-hak kamu. Mahesa, lelaki itu terduduk di depan pusara Sina. Menatap kosong ke arah gundukan tanah yang masih terlihat basah tersebut. Setitik air matanya pun menetes. Ada rasa bersalah yang menyeruak dalam dadanya. Belum lama ia menggendong putri kecilnya itu, namun sekarang ia harus kehilangan. Sekali lagi, teriakan dan sumpah serapah anggun kembali berjejalan dalam kepalanya. Bahwasanya ia hanya akan memiliki anak dan keturunan yang sehat dari Widya. Benarkah? Anak yang diklaim akan dijauhkan darinya itu juga akan bernasib sama. Sama-sama akan segera dijauhkan darinya. Sungguh, padahal ia sangat menyukai anak kecil. Salah satu mimpinya dari dulu adalah bisa menjadi ayah yang baik dan sempurna. Ia ingin mengobati masa kecilnya yang jarang sekali merasakan kasih sayang seorang ayah. Sebab guna dia selama ini, hanya menanamkan ajaran yang otoriter terhadapnya. Tidak ada diskusi ataupun obrolan dua arah yang membuatnya merasa dilibatkan untuk segala sesuatu. Saat ia merasakan kesendirian, sebuah tangan yang selama ini sering membelainya ketika saat-saat terpuruknya kembali memberikan kelembutannya. Tangan renta itu mengusap punggungnya dengan lembut. Sabar, Mahesa, anak-anak kamu pasti sudah bahagia di sana. Mereka pasti sudah menjadi peri-peri surga sekarang. Nanti, ada waktunya juga kita untuk ke sana. Dan kamu tahu, anak yang meninggal tanpa dosa itu, bisa menjadi penolong orang tuanya kelak. Mahesa masih terdiam di tempatnya. Terlalu kalut dengan perasaannya sendiri. Ia bahkan tidak tahu apa tujuan hidupnya sekarang. Semuanya terasa hampa. Rasanya, ia hilang arah dan tujuan. Andai eyangnya yang selama ini sangat menyayanginya itu tidak mengerti akan dirinya, entah bagaimana dia. Kosong, yang. Dua kalimat akhirnya meluncur dari bibir Mahesa. Rasanya semua hampa. Entah apalagi tujuan hidup ini. Semua yang disayang telah menjauh pergi. Tangan itu menepuk pelan pundak Mahesa. Masih banyak tujuan hidup yang belum tercapai. Apa kamu sudah menemukan alasan kenapa Rahmita begitu membenci Widya? Apa kamu sudah memutuskan apa ganjaran tepat yang akan kamu berikan padanya? Jika memang sudah, tunggu apa lagi? Kapan kamu akan menjebloskan dia dalam penjara?
Otak Mahesa langsung ditarik untuk mengisi kekosongan dalam dirinya. Ya, dia lupa bahkan tugasnya selama ini belum selesai. Misinya belum berakhir sama sekali. Tidak cukup dengan penjara apa yang dia perbuat, Eyang. Mahesa punya cara sendiri untuk menghukum mereka. Diseret ke ranah hukum tidak akan setimpal. Akan terlalu ringan hukumannya sebab yang mereka lakukan hanya menggunakan mulut mereka. Mereka cukup pintar untuk menghancurkan seseorang tanpa menyentuh. Harus dengan cara yang lebih kejam balasan yang harus mereka dapat. Eyang Sastro pun tersenyum. Setidaknya ia cukup lega karena cucu kesayangannya itu masih menggenggam kesadarannya. Nah, kamu boleh bersedih dan menyendiri untuk sesaat. Tapi ingat, ada yang harus kamu perjuangkan, Mahesa. Mahesa, lelaki itu terduduk di depan Pusarasina. Menatap kosong ke arah gundukan tanah yang masih terlihat basah tersebut. Setitik air matanya pun menetes. Ada rasa bersalah yang menyeruak dalam dadanya. Belum lama ia menggendong putri kecilnya itu, namun sekarang ia harus kehilangan. Sekali lagi, teriakan dan sumpah serapah anggun kembali berjejalan dalam kepalanya. Bahwasanya ia hanya akan memiliki anak dan keturunan yang sehat dari Widya. Benarkah? Anak yang diklaim akan dijauhkan darinya itu juga akan bernasib sama. Sama-sama akan segera dijauhkan darinya. Sungguh, padahal ia sangat menyukai anak kecil. Salah satu mimpinya dari dulu adalah bisa menjadi ayah yang baik dan sempurna. Ia ingin mengobati masa kecilnya yang jarang sekali merasakan kasih sayang seorang ayah. Sebab Gunadia selama ini, hanya menanamkan ajaran yang otoriter terhadapnya. Tidak ada diskusi ataupun obrolan dua arah yang membuatnya merasa dilibatkan untuk segala sesuatu. Saat ia merasakan kesendirian, sebuah tangan yang selama ini sering membelainya ketika saat-saat terpuruknya kembali memberikan kelembutannya. Tangan renta itu mengusap punggungnya dengan lembut. Sabar, Mahesa, anak-anak kamu pasti sudah bahagia di sana. Mereka pasti sudah menjadi peri-peri surga. Sekarang, nanti, ada waktunya juga kita untuk ke sana. Dan kamu tahu, anak yang meninggal tanpa dosa itu, bisa menjadi penolong orang tuanya kelak. Mahesa masih terdiam di tempatnya. Terlalu kalut dengan perasaannya sendiri. Ia bahkan tidak tahu apa tujuan hidupnya sekarang. Semuanya terasa hampa. Rasanya, ia hilang arah dan tujuan. Andai eyangnya yang selama ini sangat menyayanginya itu tidak mengerti akan dirinya, entah bagaimana dia. Kosong, yang. Dua kalimat akhirnya meluncur dari bibir Mahesa. Rasanya semua hampa. Entah apalagi tujuan hidup ini. Semua yang disayang telah menjauh pergi. Tangan itu menepuk pelan pundak Mahesa. Masih banyak tujuan hidup yang belum tercapai. Apa kamu sudah menemukan alasan kenapa Rahmita begitu membenci Widya? Apa kamu sudah memutuskan apa ganjaran tepat yang akan kamu berikan padanya? Jika memang sudah, tunggu apa lagi? Kapan kamu akan menjebloskan dia dalam penjara? Otak Mahesa langsung ditarik untuk mengisi kekosongan dalam dirinya. Ya, dia lupa bahkan tugasnya selama ini belum selesai. Misinya belum berakhir sama sekali. Tidak cukup dengan penjara apa yang dia perbuat, Eyang. Mahesa punya cara sendiri untuk menghukum mereka. Diseret ke ranah hukum tidak akan setimpal. Akan terlalu ringan hukumannya sebab yang mereka lakukan hanya menggunakan mulut mereka. Mereka cukup pintar untuk menghancurkan seseorang tanpa menyentuh. Harus dengan cara yang lebih kejam balasan yang harus mereka dapat. Eyang Sastro pun tersenyum. Setidaknya ia cukup lega karena cucu kesayangannya itu masih menggenggam kesadarannya. Nah, kamu boleh bersedih dan menyendiri untuk sesaat. Tapi ingat, ada yang harus kamu perjuangkan, Mahesa. Ada 3 anak lain yang saat ini menanti kasih sayangmu. Kalau sekarang kamu berusaha menjauh dari ibunya karena sebab ada hal yang sangat berbahaya,
pada saatnya selesai kamu harus berusaha kembali memperbaiki segalanya. Tidak apa kalau kamu harus bersimpuh di depan wanita, memohon dan meminta agar dia mau memberikan pengampunannya. Asal dia bisa kembali padamu. Eyang yakin, sampai kapanpun Widya tidak akan pernah bisa melupakan kamu, Mahesa. Eyang tahu seberapa besar dia mencintai kamu. Kebersamaan Eyang dengan dia yang selama ini terjalin, cukup bisa membuat Eyang tahu kalau wanita itu selalu menjadikanmu prioritas dalam hidupnya. Yang dikatakan Eyang Sastro tidaklah salah. Tapi perbuatannya yang selama ini terlalu terang menyakiti wanita itu pasti akan sulit mendapatkan maaf. Tidak akan mudah bagi Widya memaafkan Mahesa, yang ini bukan saja tentang bagaimana Mahesa ingin menjauhkan dia dari semua racun dan mara bahaya. Tapi tentang kamu dan Jingga. Mahesa mengangguk, dan Eyang Sastro pun menghela napasnya panjang. Perkara hati memanglah sulit. Hadirnya orang ketiga akan selalu menjadi bagian paling menyakitkan dalam sebuah hubungan. Memang tidak akan mudah bagi Widya untuk memaafkan kamu, Mahesa terlebih keluarganya. Tapi percayalah, semua masalah itu akan ada jalan selesainya. Entah bagaimana caranya nanti, kalau memang Widya adalah jodohmu, maka dia akan tetap kembali lagi padamu. Tapi kalaupun tidak, kamu juga harus menerimanya. Dengan lapang dada. Sejenak, cucu dan Eyang tersebut saling diam. Berkelana dengan pikirannya masing-masing. Sejujurnya saja, ada yang mengganjal pikiran Eyang Sastro dari kemarin-kemarin. Namun dia ragu menanyakannya. Tapi sepertinya saat ini adalah waktu yang tepat. Hanya ada mereka berdua sekarang. Sebenarnya apa yang menjadi alasan terkuatmu sampai menceraikan Widya, Mahesa? Rasanya jika hanya karena Rahmita dan Sasmita, kurang masuk ke logika Eyang. Eyang masih sempat berpikir alasan terbesarmu adalah Cila dan Sina saat itu. Dan kamu juga memikirkan Widya yang mungkin bisa mendapatkan pria yang lebih baik. Apa dugaan Eyang salah? Mahesa kembali bungkam. Semua yang dikatakan Eyang Sastro tidaklah salah sebab semua itu memang ada dalam kepala Mahesa. Dorongan dan kerumitan hubungannya dengan Widya, dan Widya yang saat itu berulang kali minta diceraikan memang sempat membuatnya berpikir untuk melanjutkan hidup untuk mengurus anak-anaknya saja dan menjalani pernikahan dengan Jingga sebagaimana mestinya walau ia bahkan ragu. Tapi ada alasan yang paling kuat dan mendasar kenapa ia harus melakukan itu. Guna dia. Lelaki itu mulai berubah 180 derajat berpihak pada Jingga dan menuntutnya untuk menceraikan Widya sejak kelahiran Sina. Berbagai macam tekanan dan ancaman ia terima. Obrolan mereka saat itu awalnya hanya biasa saja, sampai pada akhirnya berubah menjadi sesuatu yang menegangkan. Pria yang selama ini ia hormati sebagai ayahnya tersebut menggunakan kekuasaannya untuk menekannya. Uang bisa membuatnya melakukan banyak hal, termasuk menghancurkan keluarga Widya jika ia tidak segera menyudahi. Alasan yang sampai saat ini belum ia tahu, kenapa ayahnya yang kemarin masih memiliki sedikit empati tersebut sangat berubah padanya. Ada saatnya Mahesa akan memberitahu Eyang. Tidak sekarang. Belum tepat rasanya, Yang. Biarlah Mahesa simpan sendiri untuk saat ini. Sengaja, Mahesa tidak memberitahukan bagian sikap Gunadia yang berubah padanya. Ia tidak ingin, jika lelaki sepuh itu bertambah beban pikirannya. Ya sudah. Ini sudah terlalu siang. Kita pulang. Istirahatlah. Segarkan pikiranmu, Mahesa. Iya, Yang. Mahesa pun akhirnya beranjak dari duduknya. Membantu Eyang Sastro yang dari tadi duduk di sampingnya dan memapah lelaki itu. Eyang masih bisa jalan. Nggak perlu dipapah, Mahesa masih kuat loh laki-laki tuamu ini. Ucapan itu mampu mematik senyuman di wajah Mahesa. Dan pada akhirnya, mereka pun berjalan beriringan menuju mobil yang masih berada di area parkir. Iye,
Malam hari kediaman keluarga perdana. Pantas saja bapak selama ini sangat memperhatikan dia. Rupanya dia anak haram bapak dengan wanita itu, kan? Guna dia. Laki-laki parubaya itu berteriak nyaring di ruang baca Eyang Sastro. Fakta yang belum lama ini ia temukan membuatnya meradang setengah mati.